Kira-kira sampai bar sesuk napa. Saderengipun kenggene profil-profil ingkang sampun kasebat wau mungkin dari beberapa yang sudah disampaikan berkenaan dengan materi-materi yang nantinya akan disampaikan niki dari tiap-tiap poin niku belakangnya mesti tanya jawab niki mungkin pokoknya nek bar kudu enek sing takon lho nggih. Ini kayak enek sing takok nggih ditutup. Wassalam nggih bar mungkin. Mungkin dari apa yang sudah tertera niki, napa ingkang sampun katulis niki sebagian besar pun disepakati dari pihak teman-teman paguyuban yang diwakilkan kepada Bapak Ketua niki pun ditulis enten sampai terakhir mungkin, tapi sing terakhir niki ngenteni pesertane dereng dugi. Sing wingking dhewe pesertane dereng dugi. Lho tasik sepi ya. Sing sementara pun dugi genset ini gak enak kabeh niki. Pun dugi sedaya tiange. Yang pertama kali yang berkenaan dibahas untuk pertemuan kali ini mengenai sonterop yang berkapasitas rata-rata 5.000 sampai 10.000 nggih. Iki nggih tulis bareng rata-rata sumber listrik pakai genset sekitar 10 sampai 40 kPa. Wangel melih niki. Aku kok tiga ingin nih Pak itu. Yang pertama, penyampaian genset yang ideal untuk supply sound spek 5.000 sampai 10.000 watt. Poin yang kedua, grounding dan cara mengukurnya. Poin ketiga, kabel listrik yang bagus. Dari poin pertama, sebenarnya untuk idealnya genset, ideal sebuah generator atau suplai tegangan itu idealnya 75% pemakaian itu harus 75% dari kapasitas 100% dari generator kita itu max kita harus menggunakan 75%. Jadi dalam artian nilai kilowatt atau KW dengan nilai kVA itu berbeda. Ketika tertera 40 kVA dengan rata RPM di 2200 itu biasa dia keluar maksimal dia hanya di 32 sampai 33 kW. Nah, beban yang dibutuhkan untuk sound system itu kilowatt. Jadi minimal dalam pemakaian 5.000 watt itu sebisa mungkin kita memberikan suplai tegangan itu maksimal kita memakai 5.000 itu tegangannya ada space berkisar 5.000. Itu ketika nanti kadang-kadang jagani operatornya kayak lagi kudu setengah-setengah kudu ngamuk, setengah-setengah kudu nyurung ngoten niku jagani ngoten niku. Mungkin sampai terjadi overload. Oh, okay. Dan lain-lain. Nah, ketika pemakaian di 10 kilowatt atau 10.000 kita pekerjakan untuk sound system 5.000 watt itu sudah cukup. Itu poin yang pertama. Jadi usahakan pemakaian maksimal kita menggunakan daya tegangan itu 75% dari kapasitas 100% generator atau genset.
Itu yang poin pertama. Yang kedua, grounding yang benar dan cara mengukurnya. Grounding yang benar itu cara mengukurnya dengan tester grounding ada, atau dengan menggunakan avometer. Nah, nilai toleransi grounding itu maksimal paling besar itu di 0,4. Itu untuk nilai grounding, tapi yang jauh lebih bagus itu biasanya rata-rata itu 0,1 dalam skala ukuran volt. 0,1 volt itu untuk grounding. Dan apa saja yang harus di grounding? Yang pertama, ketika kita menggunakan grounding body atau yang ada tulisan logo gambar ground yang nempel di body, ketika di panel kita sudah menggunakan grounding seperti itu, tapi ternyata ketika kita tes, kita uji menggunakan pengukuran, dia belum mencapai hasil maksimal dan nilai tegangannya masih tinggi, katakan 0,7 atau sampai 1 volt, berarti kita harus melakukan grounding ganda, yang artinya satu letak di panel, dan yang kedua yang inti netral dari generator itu yang harus kita bumikan atau kita grounding. Itu dengan catatan ketika, karena terkadang dari generator itu berbeda-beda, ada yang cukup di grounding body dari generator itu sudah bisa mengeluarkan hasil 0,1 untuk pengukuran grounding, tapi ada juga yang lebih daripada itu mengenai grounding yang benar dan cara mengukurnya. Dan untuk kebenaran grounding, besi yang harus kita grounding itu sebisa mungkin tembaga. Kalau misalkan kita menggunakan besi, karena sound hajatan kan macam-macam ya. Kadang kayak bocah-bocah niku saiki tuku obeng sesuk ilang. Carry kabel digawa obenge mancep, ini lemah. Gak ngoten ku aku dhewe aku. Bocah-bocah nggih gak wis bener kabeh bocah-bocah niki. Wonge ya teko niki. Ngene iki lho ya kandhani kok. Yang benar harus menggunakan tembaga murni, tembaga batang. Mulai dari ukuran terkecil 10 mili sampai 16 mili atau 25 mili tergantung. Dan untuk penancapan grounding sendiri itu paling minimal itu 50 cm atau setengah meter. Entah itu menggunakan besi atau menggunakan apa, yang penting jangan lupa untuk yang namanya proses grounding itu tadi, setelah dilakukan proses penancapan harus dilakukan pengukuran lagi sebelum kita mengaktifkan perangkat yang ada. Itu poin kedua. Poin ketiga, kabel listrik yang bagus. Yang bagus sih dalam kurung ukuran nilai kabel, panjang kabel yang ideal. Nah, sebenarnya kalau secara rumus kabel, tiap 1 mili itu mewakili 1000 watt. Akan tetapi dalam nilai panjang 1 meter. Itu kalau secara rumus nilai kabel. Nilai besar kecilnya kabel 1 mili, tiap 1 mili kabel itu mewakili 1000 watt dalam panjang 1 meter. Nah, berarti idealnya kita tinggal menentukan harus dikalikan berapa, kita ingin panjang yang berapa. Akan tetapi biasanya nek pukul rata pokoknya soalnya jatanis minimal 4 mili. Itu sudah minimal. Itu pun panjangnya
Kalau bisa jangan melebihi dari 30 meter sebenarnya. Iki maksudnya sebenarnya. Judulnya kan beda, judulnya Son Tarub. Jadi nek Son Tarub niku halal, masa dawa ngono ya gak enek wong nyeneni. Engko nek dipaido ngeten soalé. Sampai ngomong penak karek jepat to lambene bendar-bender ngene tok. Bondone kudu kuwi lho, jope pira ngono mesti protese. Tidak apa-apa. Yang paling baku usahakan idealisasi nilai itu harus diperhitungkan. Artinya kalau ketika menggunakan generator dengan nilai KVA yang tinggi tapi dengan nilai hambatan atau nilai penghantar itu yang terlalu kecil, sakno jenjete banyune selangi gawedi gak iso ngetokne gedhi dikai cilik kur tir tir tir. Isone gur banter tok tapi gak duwe tenaga. Begitu juga jangan sebaliknya. Jenjete cilik kayak kabel gede, tokne banter dan ngongkloh bocahe. Selangi cilik non ngetokno gede, nggih panganane akeh akhire entekke banyu. Jadi ideal ukuran panjang dan ukuran besar nilai mili itu tergantung kebutuhan kita. Semuanya bisa dipakai. Yang paling bagus usahakan jangan lupa ampere selalu diperhatikan. Nek misalnya kok kabel cilik nggih ngalah itu nek langsung buan terus ampere dhuwur kabel mbek didemek. Iki anget apa piye? Selama itu masih dalam kategori normal aman-aman saja. Ya wis ben yang lain ngarani gak sah ya wis gak apa-apa. Masalahnya terkadang mereka yang menyampaikan seperti itu tuh mereka hanya mencari kebenarannya tok. Sedangkan yang dihadapi di lapangan ya ngono ya ngene. Ono sing diseling nganggo 12 PK, ono sing 16 PK, kadang templekne ning nggone pinggir gedang nah dik gak muni bareng. Kancaku maksudnya iki kancaku cah. Nah, penerapan seperti itu sah-sah saja dan itu tidak ada hukum gak oleh nek alatnya sampean ngene iki gak oleh nggo tanggapan. Oh ndak ada ceritanya. Sah-sah saja, aman-aman saja. Yang terpenting ketika kita tahu batasan-batasan di mana batas maksimal alat kita itu bekerja. Kita tidak memaksakan, ora dipaksa kerjane, insya Allah nggih aman. Intinya seperti itu. Nah mungkin seputar pembahasan genset di poin pertama, mulai dari ukuran sampai pengukuran grounding sampai panjang kabel ini, ada pertanyaan apa mboten? Nek enek pertanyaan iki mie. Loroi. Monggo, enggak badhe tanglet. Datang rekan-rekan semua menawi kula monggo boleh bertanya Cak Dodot. Monggo. Niki masalah grounding. Nggih. Nggih, Mas Dodot langsung kemawon. Nggih, monggo. Tanglet nggih. Yang pertama tadi diuraikan tentang grounding. Itu seandainya maaf kita main sound tapi tidak di grounding. Itu kira-kira akibatnya apa? Yang pertama itu. Terus kalaupun itu posisi agak jauh dari tanah nggih, kita adanya di plesteran, itu apakah harus tetap narik kabel jauh untuk dapat grounding? Gitu aja matur nuwun. Oke. Sebenarnya grounding itu vital meskipun dia hanya sebuah kabel yang hanya tujuannya ditancapkan ke bumi. Ini sebenarnya vital. Yang pertama, apa akibatnya ketika grounding itu tidak tertanam? Mriki sing biasa nyervis alat sinten? Mas Iwan, monggo. Ndi sing biasa nyervis alat pundi angkat tangan sik. Mas Iwan. Dhuwur ta angkat. Nah, sik. Kula langsung takok teknisine mawon kula. Penak.
Lho. Mbok mungkin kene tak batasane sakmene tok wis. Wis ben gak rono-rono. Iki atase Joko, Mas. Oh. Dipromosikno pisan niki. Lah ki mriki sing teko ngenekan tok niki. Niki lenggah napa ngadeg niki? Ampun ngoten mawon. Yang sering terjadi jenengan nyervis, jenengan apa yang berkaitan dengan tegangan, dengan supply, apapun itu bentuknya. Yang paling terjadi kerusakan ketika grounding itu tidak ditanam, sing rusak kinten-kinten resistore grounding, tah komponen kapasitore grounding sampai jaluri grounding rusak niku bener napa mboten? Oh, nggih, bener. Kadang kapasitore sok-sok gitu. Gitu. Soalnya yang rata-rata Cak, yang pakai switching asematik itu rata-rata itu. Jadi nek menurut kula ya emang sangat penting. Soalnya terkadang kuwi ada apa suatu listrik yang nyasar-nyasar kuwi pentingnya grounding di situ. Lah kuwi biasane sing garai rusake alat gitu. Nah. Kayak seumpama mixer seri GL kuwi kan ada apa kuwi power supply gawan karo power supply eksternale. Ya yang rata-rata kuwi power supply gawan kuwi kan switching Mas. Nah kuwi biasane kadang nyeblaki preamp segala macam mergo grounding kurang kuat. Biasane ngoten. Nek ngene kan penak. Engko nek aku sing ngomong darane aku sing pinter padahal sing pinter kono. Nah. Jadi pentingnya grounding penjelasannya sudah dijelaskan detail. Jadi jangan beranggapan jenengan pasang grounding hanya untuk ngilangke ben gak nyetrum. Pengumuman niku alat regane larang-larang. Paling larang sing jenenge DLMS yang menggunakan switching power supply, loudspeaker management, itu paling murah regane tetep 3 jutaan. Lah regane grounding niku gur pinten to? Kok seneng ngorbane alat sing puluhan juta dengan hanya menyepelekan alat sing regane kur atusan ewu. Sepanjang apapun ora ketangkur sak dil ngeten lho. Anake ngene kok garing ngalahi ya mek bak guyan. Alate selamat. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, sebisa mungkin selama masih kita event atau acara ten gene hajatan. Mumpun to, mboten ketangkur sak cuwil utawa nduduk dok ini tetap ketemu lemah. Diusahakan untuk grounding itu harus selalu. Karena rata-rata mboten ten mriki gen kula mau numbuyukan DLMS niku jenenge jalure ground niku iso apik. Cetek ning nglokop nih sampai mubeng ngeten. Dan unike melih niku rusake nggur nembe ping 5. Angger didandani bujat. Dandani bujat meneh. Bujate nggih padha. Lho jalur groundinge niku sampai diganti kabel, cret templekne, ganti kabel sing lotok. Makanya perlunya pengukuran nilai grounding itu tadi. Niku fungsinya untuk itu. Kenapa Mas grounding itu harus benar-benar kecil? Karena ketika groundingnya sampai itu besar nilai tegangannya, sudah bisa dipastikan dia akan lari ke netral. Nah netral tidak akan pernah berfungsi sebagai penyetara dengan baik. Ketika itu terjadi, tegangan yang harusnya tidak kemasukan arus listrik, dia akan menjadi kemasukan arus listrik. Nah inilah yang akan menyebabkan kerusakan. Sedina rong dina mboten napa-napa, saulan rong wulan rada krasa, 3 wulan berikutnya keok. Kapasitor sebelum nek terjadi short berarti masih dalam kategori ringan. Biasanya mboten short, pecah langsung. Kapasitor niku.
Itulah betapa pentingnya grounding, karena grounding niku salah satu pondasi di dalam generator kelistrikan sebelum masuk ke perangkat. Nah, arep dinapakne nek jenenge pondasi kan nggih tetep wajib toh. Engko omahe gendenge wong apik, pondasine gak kuat roboh geruduk. Ora mungkin alatnya meledos. Eman-eman to mungkin bar oleh arisan tukokke power, sesuk dienggo jeder meledos. Ha niki yo rada kacau mulih to. Nah, mulih nggih karek klengak-kleng ngono bar cah karepku tak tukokne iki. Lah kok malah ngene. Lah. Saged dipahami nggih? Mungkin ada lagi. Monggo. Sebelum nanti Sebelumnya mau tanya Cak Dodot. Nggih. Niki wau kan wonten keterangan saking jenengan. Dados kangge generator niku cara groundinge wonten ingkang lewat body, ingkang lewat main atau netral. Lah niku saenipun pripun? Nurut Cak Dodot napa samangke dua-duanya digabung atau satu mawon? Kalau duanya tidak bisa digabung. Artinya kalau sistem grounding yang benar itu netral generator itu harus dibumikan. Lalu yang untuk di panel itu bodinya yang dibumikan, bodinya yang di grounding. Oh, berarti bisa dipastikan netralnya saja. Netralnya saja. Oh, gitu. Kadang di body generator kan ada lambang ground. Tapi tidak itu ya. Biasanya generator dengan bahan konduktor yang berbeda, artinya dengan lilitan email. Terkadang kan enten generator saat niki ada yang memang benar-benar koper atau tembaga murni. Ada yang CCA, copper clad aluminium. Aluminium yang berlapis tembaga, ada juga yang aluminium. Nah, niki daya hantare terhadap nilai grounding berbeda. Nggih. Berarti yang bagus itu netralnya saja. Yang jauh lebih bagus dan benar niku netral. Netralnya harus di ground, lalu di panel. Stop kontak kan colokannya kan mesti keluar isi 3 kan. 1 2 terus enten ngeten ini. Nah, ini grounding. Nah, iki ngaku. Selanjutnya sekedhik melih. Kangge pengukuran berarti itu netral yang satu netral dengan line, grounding dengan line itu nilainya harus sama. Misalkan netral dengan pas, ya, pas. Ketemu 220. Ya. Terus grounding dengan line harus ketemu 220. Ketika keduanya ini ada selisih bisa dipastikan netral dan ground ketika diukur pasti muncul tegangannya. Tweet. Oh iya ya. Terima kasih. Sampun paham nggih sedaya ini. Terus cara pengukuranipun ngoten niku. Selajengipun monggo Pak Bayan monggo. Ya terima kasih Pak Dodot. Nggih. Ini saya cuma dasar pengalaman kemarin. Nggih. Itu pas waktu saya punya sound system ya nyari. Itu saya pernah menggrounding. Atau itu kan karena alat perangkat sound itu ya bisa dikatakan nyetrum tadi itu ya. Ya itu kan saya grounding lewat kabel ground meteran tuh ya. Bawah meteran itu kan ada grounding, di bawah itu kan nancepnya lebih bagus mestinya. Arder listrik. Ya saya itu bertempatan di sebelah dengan listrik yang ada. Kemarin saya ketempatan yang sini berhubung saya daripada nancep ke agak dalam itu kan ada listriknya saya ambilnya dari sebelah, saya bertekan dengan situ, ya saya ambil grounding lewat arder PLN itu. Tapi setelah saya tancapkan situ itu belah susur power saya kobong. Ya itu kenapa itu? Padahal kalau kedalaman jelas itu dalam. Nah itu belah lebih dari 2 meter kan. Ya tapi setelah itu tak tancap ke belah power itu yang kobong. Ya itu saya mohon petunjuk. Oh, terima kasih.
Ngono kuwi iso guyu sik to kok iso. Oh bocah-bocah itu kurang ajar kok. Ngeten saudara-saudara. Listrik niku ketika satu dan satunya ini grounding, listrik pun bisa mengalami looping loh. Looping niku artinya bisa melalui arus putaran balik. Nah, grounding yang dimaksudkan grounding PLN itu terutama di Indonesia niku pun akal-akalan. Yang ditancapkan, yang ditanam di listrik rumah itu hanya dua. Hanya line dengan netral. Nah, yang dibumikan niku netrale. Sedangkan ketika netral ini tidak ada body yang ditancapkan sebagai grounding untuk menghilangkan arus yang masuk ke netral, ini sangat berbahaya. Jadi secara otomatis jenengan podo nambahi vole netral di listrik yang dipakai itu ditambah dengan ini, dia meletus no. Jadi yang artinya jenengan tanpa menggunakan grounding dari listrik sebelah, ini groundingnya masih dalam kategori aman meskipun ini tidak untuk dianjurkan dipakai. Tapi sing marai bledos niki groundnya dijupuk nonton mriki. Nggih, karena dengan asumsi wah iki mesti malah luwih apik karena nancepe luwih jero. Bukan karena penancapannya yang lebih dalam, akan tetapi sistemnya yang dibutuhkan ini yang berbeda. Dan kekeliruannya ten mriku niku wau. Jadi yang harusnya kita itu menghilangkan tegangan yang masuk ke dalam netral itu kita bumikan dengan cara body kita groundingkan ke bumi yang ada di panel. Makanya panel kan mesti ada 4 kan, 1, 2, 3 netral, terus biasanya ada colokan grounding. Nah, fungsinya itu dia terjadi meletus karena adanya tegangan looping. Tanpa disadari tegangan netral yang ini itu gandeng dengan ini. Podo kali digabung bleng, tegangannya tambah gede. Tapi biasanya kerusakan akibat grounding itu dia fatal hanya di bagian komponen grounding. Nggih, Mas Iwan nggih. Oh. Didandani bagian grounding insya Allah nggih mun mari. Tapi ojo dibaleni meneh, mungkin koyok kancane kancaku di LMS ping 5. Wis rusak dikandani tinggo ngoten meleh. Dikandani meneh rak ditukokke meneh. Monggo meleh. Katosipun penjelasanipun pun jelas. Menika mengke wonten praktek pengukuran grounding berarti. Tergantung. Langsung wae Cak. Nggih. Tentang ground netral tadi nggih. Saya pernah nemui generator 2 pas. 1 pas, bukan 3 pas. Netralnya itu kan apa kalau di test pen itu nyala semua gitu. Nah, itu apa wajib di ground juga netralnya seperti itu? Malah justru karena nyala itu wajib di grounding. Netral itu harusnya dia tidak menyala sama sekali. Ya, kadang kan nemui apa generator itu kok di tes pen nyala makanya semua gitu. Makanya saya tadi di awal sudah bilang berbagai macam tipe dan merek generator dengan konstruksi dan dengan bahan konduktor mulai itu dari current, mulai dari email yang digunakan itu berbeda, itu akan menimbulkan pergeseran dan perbedaan di nilai grounding yang artinya dia bisa benar-benar menjadi netral atau tidak. Nah itulah fungsi daripada kenapa netral itu harus dibumikan, karena ketika netral itu tidak dibumikan, tegangan yang asalnya 220 itu tidak akan utuh 220, dia akan hilang. Nah kehilangan tegangan yang artinya susutnya nilai tegangan ini misalkan dari 220 tinggal 210, berarti yang 10 volt ini sudah secara otomatis masuk ke netral. Kan bisa dibayangkan kalau netral yang harusnya ini nggak bisa kemasukan tegangan tapi ada tegangan masuk 10 volt. Nah itu jadi harusnya memang netral itu harus tidak ada tegangan. Makanya cara mengukurnya ketika menggunakan
avometer itu ada dua, line dengan netral, line dengan ground. Ketika dua pengukuran itu dilakukan, itu nilainya harus sama. Ketika tidak sama, bisa dipastikan ketika sampean mengukur yang ketiga, grounding dengan netral, itu pasti akan muncul tegangan. Kenapa bisa begitu? Karena selisih nilai ini tadi, dia akan masuk ke netral. Makanya ada acuan untuk berapa pengukuran grounding itu yang benar, yang harus didapatkan secara ideal untuk keamanan alat. 0,1 itu tadi. Itu pasti kalau netralnya sampai tes pen nyala, wah kena body ya. Mungkin ada tambahan lagi, ada pertanyaan lagi. Monggo. Dong ora? Dong. Monggo. Selajengipun kangge ground iki awet dipun ngendikaken Mas anu Cak Dodot nika pondasi ya dimatengke sisan. Engko aja cara ngeceke mboten saged mengke. Nah, kudune praktek. Oleh iki apa lan apa ngoten dipraktekke. Avometeri sing siji oleh pas, siji oleh negatif utawa Oh, mboten enten sing tanglet iki. Kula nggih penutup nggih. Kula nggih penutup bab niki nggih Cak Dodot. Oke, siap. Kula badhe tanglet. Ya bab kabel niku kan sah nggih. Sah. Wis kanggo pira-pira kan sah ngoten. Nggih, sah. Kula ki jaman durung iso tuku sing 4 mili nganggene 2,5 kali 4. Nggih. Terus duwe inisiatif intine ben fase kuwi etuke kabel karo netral kuwi gen imbang lho. Lah tak akali. Dadine 2 kabel saya jadikan 1 untuk netral, yang 2 kabel itu untuk fase. Dadine sak kabel isi papat iki gur metune rong pas. Dengan tujuan sing pas loro kuwi gen umpan siji dinding kabel. Dadine diameternya enggak berkurang. Nek sepemikiran kula umpamane kabel papat kuwi dikei fase telu kan ibaratnya dorayan yang nggon netral kabeh. Ibaratnya netral ukurane gur 2,5 kan dindung papat gur gari piro kan ngeten. Tujuan kula ngoten niku. Terus dadi empuk nek 3 pas kula narik kabel setunggal melih. Biasane nek narik setunggal melih kadang nggo lampu ngoten niku. Nah, ngoten niku sah napa mboten? Sah. Nah, terus bab gen power. Gen power kan niku enten ya jane kula teknisi tapi rada sik bimbang. Gen power niku kan enten saklar sing gambari ground niku lho. Lah niku fungsine napa? Ngoten nggih. Nggih. Matur suwun. Oh nggih. Power yang utama itu rata-rata pilihan di saklar atau switch di dalam sebuah power amplifier itu pasti ada 2. Yang satu live ground, yang satu ground. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan sistem grounding, jangan untuk mencoba power itu di switch ke saklar ground. Taruh saja di ground lift. Kenapa Mas bisa seperti itu? Karena di dalam komponen ground lift itu dia ada komponen sendiri. Ketika dia dilarikan ke switch ground, berarti dia akan otomatis kabel itu bypass langsung ke ground yang kita tancapkan. Tapi ketika menggunakan lift, berarti power itu harus memproses supaya arus itu tidak bisa masuk ke dalam netral. Setiap membuka power ada switch ground dan lift, ada rangkaian kan, ada komponen kan, itu tujuannya untuk itu. Nah, tentang untuk
kabel yang dibagi-bagi dan kabel yang ditambah itu sangat dibenarkan. Karena apa? Yang paling baku terkadang orang itu simpel dan sepele. Netral kok kayak iki. Padahal semakin kecil nilai netral itu semakin parah nilainya di tegangan. Karena dia harus menjadi penyetara dari 3 orang ini. Dia harus menjangka beban 3 orang ini supaya 3 orang ini tetap berjalan stabil. Makanya ketika sistem grounding itu tidak dijalankan dan ukuran untuk netral itu tidak sesuai, tidak ketemu, ya sudah, tegangan tidak akan pernah berfungsi dengan bagus. Dan ketika tegangan tidak berfungsi dengan bagus, jangan untuk mengharapkan yang namanya generator itu bisa mengeluarkan ampere yang sesuai. Artinya generator ini maksimal bisa bekerja 20.000 watt. Dia nggak akan pernah keluar segitu. Karena perhitungan 20.000 itu ada teori, ada rumusnya untuk menghitung. Pas kali 3 kali tegangan. Itu dia akan ketemu. Nah kalau tegangannya sudah susut, secara otomatis ampernya juga kecil. Kalau sudah ampere kecil tidak akan bisa mengeluarkan tegangan yang besar. Itu yang baku. Piye Mas Iwan? Monggo Mas Iwan. Ground lift. Oh nggih, pun paham. Kula jane ya anggar servis kok anggar nyervis input balani selalu melewati kuwi. Tak lewati iki jane fungsine opo. Tapi kan ada rangkaian ketika Ada, ketika di switch di lift jebret itu jalur kaki nih tik dia lari ke komponen, tapi nek di ground tek dia bypass. Oh nggih. Dia langsung lari ke grounding yang kita tancapkan. Makanya ketika menggunakan sistem grounding, semua alat yang akan nanti beraktivitas bekerja dia harus di switch ke ground. Oh nggih. Kalau berarti niki tidak sesuai dengan pemikiran saya. Pemikiran saya ngeten. Nek tinggo apa? BTL, tak kira niku fungsine tinggo nek tinggo BTL ngeten lho. Dan mode BTL niku di anu ngoten. Oh nek tinggi brit. Oh, kula kira niku. Lah kula ya dereng memahami. Kula jenenge teknisi ajaran ngoten. Nggih. Asline mboten ajaran. Kadang ngoten ku nek rodok-rodok kadang mumet ngoten ku masih sing diliwati ning gone kono bareng ya ora patek dipikir sing penting iki kenek. Padahal posisi dan lokasinya nggih ten area mriku niku, ten bagian preamp niku. Niku anu akhirnya keliwatan. Jalure mengko Kang lurus. Pokok sing penting teko lokasi. Bon cekap. Enten pertanyaan melih niki. Enten pertanyaan melih? Mboten. Nah, berarti niki Cak Dadet saged dipun lanjut. Insyaallah sampun pono babakan grounding. Niki kene takok. Ground Karnapal ya. Ground Karnapal. Nek sampean pengen aman, tidak usah menggunakan ground gak apa-apa. Tapi harus diangen-angen. Risikonya nek gak menggunakan ground piye, nek nganggo ground kudu apa sing tak nggo iki. Nek power mungkin ada switch untuk ground lift. Tapi nek mixer nih kok nggak ada. Karena memang dia sudah paten. Nggih pokoknya ngene lho, mripate ditutupi jebret terus. Ground ini butuhe mancep ning lemah to wis gak sampean gak enek lemahe wis lemahe gotongen dincepno ngene blung. Iku sepele. Itu hal yang sepele. Tapi teman-teman di sana banyak yang menerapkan. Sebenarnya unsur daripada bumi ini di bawah itu dia lembab, ada tanah, ada unsur tanah, air, dan unsur magnetik. Nah, lek kula pernah menerapkan,
Nggih lemah niku. Yang jelas dia kondisinya harus benar-benar lembab, tapi di dalam kelembapan niku kula kei cuwilan ferit yang sudah terisi medan magnetik. Beda kan nggih ferit yang untuk dalam lilitan kabel untuk menghilangkan induksi ground dengan ferit yang dipakai di speaker itu beda. Kalau ferit yang digunakan untuk konduktor penghilang grounding supaya tidak induksi, itu tidak ada medan magnet. Tapi kalau ferit yang untuk loudspeaker itu sama-sama bahan ferit tapi dia sudah diisi energi magnetik. Bedanya itu mriku. Nah biasanya kula terus moro ten tukang sepul, nek magnet elek-elek, nek pro. Intinya cuma seperti itu. Dan niku nate kula praktek nih. Dan teman-teman di sana banyak yang menggunakan. Kayak sing paling puarah, sing paling cuwepet garing, niku sing tinggi netral. Jadi nggawa niku loro, satu untuk grounding body, satu untuk netral. Sing netral ini cuwepet dhewe garing, paling cepet dhewe garingi daripada sing grounding body. Grounding body ini satu putaran sampai selesai karnaval, ini masih aman. Tapi sing niki separuh perjalanan ngoten ngisi melih banyune. Padahal karnaval kecil loh, tingkat kecamatan. Dengan menggunakan spek 5.000. Ini mau iso garing nih lemah. Boleh dicoba. Itu yang terutama untuk yang berjalan. Yang intinya kita tidak bisa menanam grounding itu di bumi. Yang susah kan untuk alat-alat seperti mixer dan lain-lain kan. DSP, efek dan lain-lain itu. Kalau power pasti ada switch, ground lift pasti ada. Dan biasanya yang ada seperti itu rata-rata dia yang menggunakan trafo. Kalau yang menggunakan switching rata-rata wajib. Nek DKI terus ngomong ini. Gak kerasa moro-moro kayak dicuwokot apa ngono tok. Mungkin ada tambahan lagi untuk masalah genset. Monggo rekan-rekan yang mau bertanya menika tasih jam 09.00 punjule Punjule akeh 100 menit. nggih. Monggo.